Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya bersama saya Mas Hadi. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang Scratch Junior, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang blok gerakan, kemudian blok tampilan, dan blok kontrol. Oke, kita akan membahas sekarang blok yang berwarna kuning, kelompok blok berwarna kuning, yaitu blok memulai sebuah program, di mana di sini ada ketika bendera hijau diklik, ketika sprite diklik, ketika sprite bersentuhan, dan blok pesan. Oke, pertama di sini adalah blok ketika bendera hijau diklik. Ini adalah blok yang sering sekali kita gunakan, di mana artinya ketika bendera hijau diklik, maka sprite akan bergerak sesuai dengan program atau akan berjalan sesuai dengan program yang kita buat. Oke, di sini saya buat ke kanan 10 kali, meloncat 4 langkah. Oke, di sini ya. Oke, ke kanan 10 langkah maksud saya, kemudian melompat 4 langkah. Oke, seperti itu ya. Ini adalah blok memulai, yaitu dengan klik bendera warna hijau. Blok selanjutnya adalah ketika sprite diklik, yang artinya ketika sprite diklik maka sprite akan bergerak ke kanan 10, melompat 4. Oke ya, kita coba di sini. Nah, seperti itu. Ke kanan 10 langkah, kemudian melompat 4 langkah. Ya, seperti itu. Ini adalah blok ketika sprite diklik. Selanjutnya adalah blok bersentuhan dengan sprite lain. Artinya sprite akan bergerak ketika dia menyentuh sprite yang lain. Coba kita klik, bendera hijau tidak bisa, klik sprite-nya tidak bisa karena di sini menggunakan blok menyentuh sprite yang lain. Maka dari itu kita butuh satu sprite lagi supaya dia bersentuhan, kemudian baru program akan bergerak atau program akan berjalan sesuai perintah. Misalkan di sini saya akan membuat sprite apel ya. Jadi ketika apelnya bersentuhan dengan sprite kita, maka sprite akan berjalan sesuai dengan perintahnya ya. Oke, sekarang kita buat apel ini seolah-olah jatuh, kemudian mengenai kepalanya si karakter, sehingga karakter tersebut akan bergerak. Oke, kita coba di sini ke bawah 3 langkah ya. Kita coba 3 langkah. Jadi ketika apel diklik, ketika apel diklik, maka dia akan jatuh 3 langkah. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Itu adalah blok menyentuh sprite yang lain. Oke, blok selanjutnya adalah blok pesan ya. Di sini ada 2 blok, yaitu blok menerima pesan dan blok mengirim pesan, di mana kedua blok ini saling berkaitan ya. Di sini ketika menerima pesan ya. Jadi ketika menerima pesan, kita coba klik bendera hijau, dia tidak bergerak. Ketika kita klik sprite juga tidak bergerak. Ketika dia bersentuhan pun tidak bergerak karena dia mengirim pesan. Karena dia menerima pesan, kita harus membutuhkan satu sprite lagi, di mana sprite ini nantinya akan mengirim pesan supaya karakter kita yang berwarna biru akan bergerak. Kita coba di sini bendera hijau, kemudian kita buat dia memanggil. Jadi seolah-olah dia memanggil. Misalkan saya tulis, "Hai, kamu kemarilah." Nah, seperti itu. Kemudian baru kita menggunakan blok mengirim pesan. Oke, di sini saya coba klik dan saya taruh di sini ya. Di sini juga disediakan berwarna 6 warna ya. Kalian boleh pilih, misalkan saya memilih warna merah. Kemudian kita coba sekarang apakah sudah bekerja. Nah, tentunya tidak bekerja. Kenapa? Karena di sini kita memberi atau mengirim pesan berwarna merah. Jadi yang menerima pun harus sama dengan yang mengirim, yaitu berwarna merah ya. Jadi mengirimnya warna merah, menerimanya pun harus warna merah. Jadi saling berkaitan. Kita coba sekarang.
Kita klik bendera warna hijau, kemudian perempuan itu akan memanggil dan karakter akan bergerak sesuai perintahnya. Oke, itu adalah blok memulai yang berada di kelompok blok berwarna kuning. Baik, setelah ini kita akan buat sebuah project yaitu game sederhana dengan menggunakan blok-blok yang pernah kita pelajari, khususnya blok yang baru saja kita pelajari yaitu blok kelompok blok berwarna kuning, yaitu memulai sebuah program. Di sini saya akan membuat sebuah game sederhana. Oke, ini adalah karakter utamanya. Kemudian kita akan perkecil dulu. Sebelumnya kita akan perkecil sedikit, yaitu ukuran 2 kali lebih kecil. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan pilih latarnya. Kita akan pilih backgroundnya. Di sini backgroundnya saya pilih yang ini ya. Oke, backgroundnya seperti ini. Kemudian kita letakkan posisinya persis ada di tengah. Kemudian kita akan membutuhkan lagi 2 sprite, yaitu musuhnya ya, musuh yang nanti menghalangi karakter utama. Di sini saya pilih yang warna merah, kemudian kita perkecil 5 ketukan. Oke. Di sini saya 5, perkecil, kita klik. Nah, jadi musuhnya akan lebih kecil dari karakter utamanya. Kemudian kita akan buat lagi satu karakter, yaitu musuh lagi, yaitu buat sebagai variasi yang lain. Nah, ini dia, kita buat kepiting. Ukurannya pun sama ya, kita perkecil 5 kali atau 5 ketukan. Kita langsung pilih saja 5. Oke, nah seperti itu. Kemudian kita klik. Nah, ukurannya sama dengan musuh yang lain. Nantinya, saya skenario nya adalah seperti ini. Ketika kita klik, nanti dia akan meloncat, ya. Kemudian dia akan meloncat menghindari 2 musuh ini. Nah, ketika nanti kena, baru nanti game over atau permainan selesai. Itu adalah skenario nya. Sekarang kita akan buat programnya. Di sini saya akan membuat ketika sprite diklik, kemudian sprite akan melompat. Nah, di sini pilih melompat. Nah, kita buat yang agak jauh, 5 ya. Kita akan buat yang agak jauh, 5. Ketika klik, nah seperti itu. Dia 5 agak jauh. Kemudian kita buat 2 musuh ini, 2 karakter musuh ini berjalan ketika saya melompat. Kemudian kita kirimkan pesan sehingga ketika selesai melompat dia menerima pesan. Oke, di sini menerima pesan. Oke, kemudian kita karakter lain atau ke musuh yang lain sama. Jadi 2 musuh ini kita memiliki program yang sama supaya berjalan beriringan. Kemudian kita di sini kirim pesan. Setelah yang musuh menerima pesan, di sini mengirim pesan. Kita kasih warna merah ya. Ya, untuk mengirim pesan kita kasih warna merah sehingga yang menerima pun juga harus sesuai, harus sama ya. Seperti tadi kita bahas, dia harus sama. Misalkan ketika menerima pesan, musuh akan berjalan 1 langkah tapi selamanya ya. Coba ya, kita coba dulu 1 musuh. Kita klik di sini nanti. Oke, kita yang ini dulu aja sebagai tes apakah sudah berhasil. Nah, seperti itu. Nanti kita melompat seperti ini, melompat terus. Ini masih hanya 1 musuh ya. Kita harus menggerakkan 2 musuh sekaligus atau 2 sprite-nya. Oke, coba kita samakan. Di sini melangkah 1 langkah, kemudian selamanya, dan nah seperti ini. Oke, yang ini belum dikasih warna ya. Harus sesuai warnanya. Tadi warnanya merah. Oke, kita coba sekarang. Nah, ini dia. 2 musuhnya sudah berjalan ya. Kemudian selanjutnya kita akan buat ketika mengenai musuh maka permainan selesai atau game over. Sehingga kita membutuhkan
satu halaman lagi ya, yang gunanya di sini adalah untuk membuat sebuah halaman game over ya. Jadi ketika nanti kita sedang bermain kemudian karakter utama mengenai musuh, maka dia game over dan ke halaman 2. Oke, di sini saya akan buatkan game over ya, halaman game over, kemudian kasih warna merah. Untuk ukurannya diperbesar sedikit ya supaya tidak terlalu kecil. Kemudian kita coba di sini 11 di 11 ya. Oke, supaya sedikit rapih ya, lebih rapih. Kemudian kita buat lagi satu karakter, yaitu karakter utama kita. Nah, di sini karakter utamanya yang ini cute ya. Oke, di sini karakter utamanya. Kemudian kita tulis lagi di bawahnya start atau mulai. Oke, dengan warna terang karena di bawah gelap, maka di sini kita kasih warna terang yaitu warna putih ya supaya terlihat. Oke, di sini cukup. Kemudian kita buat programnya ya. Kita misalkan dulu kita coba nanti. Oke. Kita coba di sini. Nah, ini dia. Ketika bersentuhan, maka kita akan berpindah ke halaman 2 atau game over. Nah, gampangannya seperti itu ya. Coba kita klik. Oke. Nah, seperti ini langsung game over. Kemudian kita mulai lagi. Klik di sini. Oh, belum bisa karena kita belum memprogramnya. Sekarang kita program. Ketika sprite diklik atau karakter utama diklik, maka dia akan kembali ke halaman pertama untuk memulai game lagi. Kita coba di sini. Oke, kita klik. Nah, dia akan kembali ke halaman pertama. Klik lagi, kemudian, nah seperti itu, ya. Ya secara umum hasilnya akan seperti itu nanti. Oke, sekarang kita perbaiki lagi, ya. Supaya lebih bagus, lebih sempurna lagi, kita akan buat gerakannya itu supaya melompatnya lebih lambat ya, melompatnya lebih lambat supaya tidak langsung kena gitu loh. Ketika kita klik dia melompat tetapi kecepatannya lebih lambat. Kemudian untuk musuhnya kita buat gerakannya lebih cepat ya, atau berjalannya menghalanginya lebih cepat sehingga kita tidak langsung kena ya. Oke, sepertinya ada kesalahan. Seharusnya blok ini, program ini ada di karakter utama. Oke, kita ganti dulu. Nah, ini dia. Seharusnya ketika menyentuh salah satu sprite maka dia akan game over, yaitu ke halaman 2. Oke, seperti itu. Oke, kita coba. Oke, oh ini dia. Kita buat dulu ini untuk gerakannya, ya. Gerakannya kita percepat sekarang. Nah, kita percepat. Nah, selesai. Sekarang kita perhatikan dulu semuanya. Kita cek satu-satu apakah sudah berhasil. Musuh menerima jalan cepat ke kanan 1 langkah selamanya. Ini sama juga. Oke, sekarang kita coba. Oke. Ya, ini sudah. Nah, oke, kita klik coba. Nah, oke, seperti ini ya. Oke. Posisinya kita perbaiki supaya tidak terlalu dekat jarak antara satu musuh dengan musuh yang lain. Nah, oke, seperti ini. Nah, ya, kita sudah berhasil menggunakan blok ketika menyentuh. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita membutuhkan satu halaman terakhir, yaitu membuat halaman pembuka game.
Dimana biasanya kalau kita membuat atau bermain sebuah game, ada halaman depannya. Di sini kita akan kita buat sama persis dengan game over, hanya saja mungkin dikasih judul cute jump. Artinya si imut ini akan melompat. Nah, contoh saja ini ya. Ini sebagai contoh saja, kalian boleh membuat contoh lain. Oke, di sini saya buatkan. Kemudian selanjutnya adalah karakternya. Nah, karakternya di sini 1. Oke. Di sini star. Ya, kita buat sama persis ya dengan game over, hanya beda ini adalah membuat pembuka game. Oke, berarti ke halaman 1 ya. Oke, sekarang kita coba atur lagi. Ini sudah selesai. Oke, kita atur sedikit. Nah, oke, sekarang kita coba. Nah, oke, sudah berhasil teman-teman. Untuk video kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.